Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa lam wa 'allamahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama-tama tentu kita ingin ingatkan kembali masing-masing pribadi kita untuk senantiasa berada dalam kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun kita tidak menyebut alhamdulillah, tapi kita harus berada pada posisi bersyukur. Sekalipun kita tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi kita berada di dalam kondisi bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita segarkan ingatan bahwa kita adalah orang yang telah mengaku beragama Islam. Maka oleh sebab itu tidak dapat tidak, Islam itu identiknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kata Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadillu abadan. Aku sudah tinggalkan kepadamu dua pusaka. Siapa saja yang berpegang teguh dengan keduanya, tidak peduli orang Cina, orang Korean, orang Ampalu, Payakumbuat, siapa saja yang berpegang teguh, laki-laki, perempuan, lan tadillu abadan, dijamin tidak akan pernah sesat buat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ayat yang kita kemukakan pada malam ini untuk kita kaji adalah surah Al-A'raf ayat 37 sampai berikutnya nanti. Namun tidak membatasi sampai ayat 39 sampai 10-nya, tapi sampai selesai. Nah, ayat itu adalah tidak dapat tidak itu percayai untuk memperbaiki kehidupan kita secara lahir atau secara batin. Itulah gunanya ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ayat itu saja, seluruhnya ayat. Nah, dan kalau kita berbicara tentang ayat, itu ada dua macam itu sebetulnya. Ada ayat itu yang kita sebut dengan ayat qauliyah, itulah Al-Quran. Ada yang kita sebut dengan ayat kauniyah. Itu adalah alam yang terbentang di hadapan kita, di hadapan kita. Itu adalah ayat sama sekali. Seluruhnya itu adalah untuk kita. Kalau kita lihat Al-Quran dari Fatihah, Bismillah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu untuk keselamatan manusia dunia akhirat. Kalau kita lihat pulau alam yang ada di sekitar kita, itu adalah juga untuk manusia pada hakikat. Nah, jadi maka oleh sebab itu tidak ada kata lain sebetulnya bagi orang yang mengaku beragama Islam itu selain daripada mempelajari ayat-ayat Allah, apakah itu ayat tauriyah tadi atau ayat kauniyah. Nah, alhamdulillah itu sudah kita laksanakan puluhan tahun, sehingga kita merasakan tidak mendapat kaji. Benar, itulah yang benar. Kalau mengaji merasa pandai, merasa dapat kita, itu berarti kita salah. Mengapa? Karena pengajian itu intinya adalah mencari kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita sendiri.
Nah, terutama sekali menyangkut dengan iman seperti pengajian awal tadi. Mana mungkin kita akan tahu apa yang harus kita percayai mati-matian kalau enggak ada Al-Quranul Karim dan Sunnah. Mana mungkin kita akan bisa menyelidiki iman yang ada di dalam diri kita tanpa diberitahu oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau semakin tarasode kita ndak dapetnya kaji, semakin andi kita rasanya, semakin bodoh kita rasanya, itu adalah tandanya kaji dapet aneh tadi. Tapi kalau ada kaji nanti apa, nanti lancar, dilancanya di kita di guru, diajarkannya, itu namanya guru belajar. Kalau pengajian Quran tidak itu tuh, tidak belajar saja, tapi adalah membimbing bagaimana supaya jamaah itu mampu berpikir, sehingga dengan berpikirnya semakin kenal dengan dirinya, kekurangannya dan lain-lain sebagainya. Jangan capek-capek saja kita mengenal diri tadi itu kepada yang sebenar-benarnya diri, roh, segala macam namanya, maka tidak boleh capek-capek kaki. Kenali dulu sifat kita, kenali dulu keburukan kita, kenali dulu kesalahan kita, baru dengan sendirinya kita akan kenal nanti kepada diri. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Al-Quranul Karim itu memang sangat dahsyat sekali. Dan pelajaran tentang Al-Quran itu tidak akan pernah habis. Sepanjang hayat ditambah sepanjang itu, tidak akan pernah habis pengajian-pengajian yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, maka oleh sebab itulah aku berani mengatakan, kalau kan mengaji Quran kaji, tentukan ayatnya, jalekan kalimatnya, jalekan lafadznya, cari arti dan maknanya. Itulah yang dikatakan mengaji Islam. Ulang, apa yang dikecilkan mempelajari Islam, mengaji secara Islam, tentukan babnya, obekan pasalnya ke buku, dan kemudian ke ayat, tentukan ayatnya, jalekan lafadznya, tentukan maknanya. Itu cara mempelajari agama kita, agama Islam. Jangan seperti di zaman-zaman lama dulu, Islam itu diwarisi hanya dari mulut ke mulut, tak pernah bersentuhan dengan Quran. Di mulutnya katakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pengajian tak pernah ayat yang dikaji, tidak pernah kalimat yang dibahas. Itu adalah ujung-ujungnya nanti akan terjadi kesalahan. Lalu mulai tanam Bapak Ibu, kemakan serobi ini apa lo? Makan lo dulu, kaji pun sampai. Nah, tolong simak ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dulu sudah aku pesankan, pertama sekali takutlah kalau agama tidak benar di sisi Allah. Dan kalau jadi itu, pertama. Yang kedua, takutlah dosa kalau tidak diampuni oleh Allah. Yang ketiga, takutlah amal kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari kini kalau kita bertanya ke diri kita seorang-seorang, apa kira-kira yang sebagai syarat diterimanya amalan kita oleh Allah? Apa kira-kira? Tiga cuma. 3 I nak murah mapanya. I yang pertama adalah Islam. Apa I yang pertama? Islam. Orang tidak Islam sebaik apapun yang dibuatnya tidak diterima. Maka oleh sebab itu syarat pertama adalah Islam. Nah, yang kedua adalah ikhlas. Apa yang kedua? Ikhlas. Laikan segedang dapur seraban menunjukkan bahwa awak Islam. 2 kalimat syahadat sepanjang lo bukan baca tak sekali dah, kan jadi Islamnya kan. Tapi tidak ikhlas, maka itu tidak diterima.
baru dua. Islam, ikhlas. Yang ketiga, siapa yang berani nambah? Hah? Apa? Ihsan. Ittiba' Rasul. Apa? Ittiba' Rasul. Jangan salah-salah. Ittiba' Rasul itu beda dengan ittiba' Rasul. Apa artinya tuh? Ittiba' itu artinya mengikuti. Rasul pakai waw itu. Seorang Rasul. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh kita Rasul, tidak pakai waw itu. Beberapa orang Rasul artinya mengikut beberapa orang Rasul. Tapi kini ittiba'ur Rasul, yaitu mengikut seorang Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Islam tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Sekalipun Islam ikhlas pun tidak tanggung-tanggung karena Allah, tetapi tidak mengikut Rasul, tidak diterima. Apa kemudian? Maka di dalam pelaksanaannya harus dibalikkan. Kalau tadi yang pertama harus Islam, kemudian ikhlas, kemudian ittiba' Rasul, maka untuk mencapai keseluruhannya itu harus dibalikkan. Yang pertama sekali kita usahakan adalah ittiba' Rasul, yaitu mengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin mengikut Rasul itu murah kerjanya. Apa? Pelajari Al-Quranul Karim sebagai sumber dari agama kita. Pelajari sunnah sebagai keterangan daripada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, itu sebabnya majelis taklim selalu mengedepankan Al-Quran, karenanya ittiba' Rasul, mengikut Rasul. Barang siapa yang ittiba' Rasul, makanya akan tahu dengan Tuhan, akhirnya akan ingat dengan Allah, alias zikir. Siapa yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan timbul di dalam kehidupannya itu suatu rasa tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah, maka artinya dia akan menyerah sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Menyerahkanlah tempat hidup dan menyerahkanlah tempat mati. Artinya orang yang pandai menyerah kepada Allah, maka dia akan disayangi oleh Allah. Orang yang tidak pandai menyerah, tidak kepada Allahnya menyerah, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, apalagi hidup, kecuali di dalam keadaan muslim. Muslim itu artinya menyerah total, menyerah secara pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada mereka mati, di mana mati? Pasrah. Ya. Kalau andai kata tidak daripada Al-Quran, tinggalkan Al-Quran, nanti takwi tidak jintu Al-Quran kok. Kalau landa Quran lainnya kita kaji, hanya disebut-sebut saja Quran, maka jin akan masuk. Maka jin yang masuk ke dalam diri seseorang itulah yang akan membuat bekas nanti. Akhirnya diputarlah. Yang tadinya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim atau menyerah diri. Akhirnya mereka diputar oleh jin, mati di dalam keadaan yang lain. Macam-macam lainnya itu. Ya, adonan mati di dalam keadaan menyatu dengan Tuhan. Wahdatul wujud namanya. Apa namanya? Wahdatul wujud. Untung, ya, manusia kalau terhindar daripada itu. Celaka kalau manusia tidak terhindar daripada itu. Nanya cari bukan lain mati dalam keadaan muslim tadi, tapi nanya cari adalah dalam keadaan wahdatul wujud. Wahdatul wujud arti menyatu dengan Allah. Maka orang yang menyatu dengan Allah itu bagai-bagai macam perasaan yang dirasakan. Adonannya rasakan terlampau doke dengan Tuhan. Nah,
ibarat seperti api dengan bosi, menyatu antara api dengan bosi. Nggak obek manonan api lek, nggak tentu manonan bosi. Orang ini adalah wahdatul wujud, setan yang telah masuk, jin yang telah berusaha dalam diri. Ada yang merasakan di dalam kehidupannya itu, ya, merasa bahwa ini tadinya adalah apa istilahnya Cak? Ya, mendapat petunjuk dari Allah, sudah disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat orang-orang Yahudi karena menganggap nyola dapat petunjuk, rasukan itu pertama sekali nyola doke ke Tuhan, inyo nala dapat petunjuk dan lain-lain sebagainya. Banyak contoh. Aku nanti akan putarkan sebahagian usaha-usaha mereka untuk mencari pendekatan diri kepada Allah. Yang mencari bukan lain Muslim, penyerahan kepada Allah. Sudah berlawanan dengan Al-Quranul Karim itu sendiri. Sehingga nyoba la ilaha illallah terjadi begitu bangkit namanya kalau di mawar dulu. Jadi ada itu. Lebih surau ledaknya tuh surau papan. Tak dua lagi. Siapa nenggodang lompangnya, aku ini. Siapa yang tinggi lonjaknya, itu artinya sampai balai sampai ke pulau itu namanya. Mengawak sabi gawang, membaca sabi bangka. Jadinya, padahal syaitan sudah masuk dalam diri. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, jangan lupa kalau Al-Quran mengajak kita untuk mendapatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lain daripada itu, lain daripada Al-Quran akan membawa nanti kepada macam-macam, bukan lagi kepada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau pulau kaki baru dapat renjet. Ya, kalau kita togak sembahyang rapetkan saf. Apa artinya rapetkan saf tadi? Doketkan tubuh kepada diri, kepada insan. Doketkan insan kepada Muhammad. Doketkan Muhammad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan murahnya tadi. Laku bapak ibu yang berbahagia karena murah. Mendoket kepada tubuh, kepada insan kepada Muhammad. Entah Muhammad apalah tu nak jadi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, manusia pun tergoda karena yang mudah. Yang sangko surga itu murah. Dicari yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga tadi. Akhir-akhir ditunjukkan jalan oleh berbagai-bagai macam makhluk halus. Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan terkecoh di dalam kehidupan yang sementara ke. Dasar itu adalah Al-Quran. Tujuan yang harus dapatkan adalah menjadi orang yang Muslim, hiduplah di situ dan matilah di dalam keadaan pandai menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka untuk itulah kita pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti gue tadi kalian apa ya? Pertama Islam, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba' Rasul, mengikut Rasul. Nah, kita dulu kan ittiba' Rasul. Nabi itu dulu beragama dengan Quran, bukan dengan yang lain. Maka kita lihat ayat yang harus kita pelajari malam ini. Kita lihat di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kazzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Apa artinya? Kaji di malam kaji sudah maghrib di Cincin. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat-buat atas Allah akan kebohongan atau mendustakan ia tentang ayat-ayatnya? Mereka itu akan mencapai pembahagian yang telah ditetapkan daripada kita. Kalau kita menceritakan apa ini? Kalau nan beriman baik tadi apa? Dapat darjat, ya, dapat rezeki yang mulia, dapat apa tadi kan? Itu maghfirah, itu janji kita akan mendapat itu. Orang-orang yang mendustakan ayat akan mendapat
lawan daripada itu. Ampunan tidak akan diperdapat, rezekinya tidak mulia sekalipun yang kaya raya banyak harta misal, tapi tidak mulia. Nah, dan kemudian ampunan apa lain? Darjatnya ke bawah, paling tak kata tingginya dah, ke bawah. Jadi maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan atas Allah akan kedustaan atau mendustakan ia dengan ayat-ayatnya? Mereka itulah yang akan mencapai mereka itu pembahagian mereka daripada kita. Hatta iza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, sehingga apabila telah datang akan mereka itu rasul kami, mewafatkan ia akan mereka. Jadi siapa rasulnya itu? Ada nabi itu malaikat. Salah seorangnya malaikat maut. Nah, jadi datang utusan Allah kepada kami, kepada mereka. Qalu aynama kuntum tad'una min dunillah. Lalu para rasul tadi, malaikat tadi berkata, mana sesuatu yang kamu persyarikatkan dengan Tuhan itu? Qalu dallu anna, berkata mereka, tidak berarti lagi daripada kami, tak bisa kami harapkan lain, lenyap daripada kami. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan menyaksikan mereka pada waktu itu tentang diri mereka sendiri bahwasanya mereka itu adalah sudah terlanjur mengingkari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ittiba Rasul. Bayangkan tuh bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Itu dikaji, tidak cukup hanya sekedar diartikan semacam itu saja. Nah, untuk mengajinya itu perlu ilmu tertentu. Fa itu namanya tuh istinaf. Man itu namanya itu adalah istifham. Arti istifham itu suatu pertanyaan yang wajib dijawab, dicari penjelasannya. Azlamu namanya itu adalah isim tafdil. Dah boleh nanti itu. Itu makanya timbangannya itu akbar. Akbar itu maha besar. Azlamu maha zalim, paling zalim. Dah boleh nanti itu. Siapa itu? Orang yang min huruf jar, man itu adalah mausul orang, aftara itu adalah membuat-buat, mengada-adakan. Allah atas Allah, kaziba akan kebohongan. Tak ada dasarnya kerja yang dilakukan dalam agama. Tak ada tuntunannya, tidak ittiba Rasul. Itu namanya adalah orang mengada-ada atas Allah akan kebohongan. Jadi banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita di muka bumi kini itu. Pertama, karena dia bonaciinan bola masuk ke dalam surga. Dan kedua, karena ingin kepada yang mudah, sehingga dicarilah orang yang mudah untuk dapat surga. Akhirnya Quran dihindarkan. Apa jadinya? Iftara 'alallahi kaziba. Berarti mereka itu mengada-adakan atas Allah akan kebohongan. Cari gitu ya, pertanyaan-pertanyaan itu boleh bebas katanya. Kalau bisa dijawab, kita jawab. Jadi pertanyaannya, siapakah orang yang mengada-adakan atas Allah? Orang yang tidak ittiba Rasul. Imannya nanti akan salah, keislamannya akan kacau. Maka itulah sebabnya kata si pengurus tadi, dunia kini kacau balau. Mengapa? Karena agama itu nalah kacau balau. Lain beriman, lain. Tetapi apa yang imani? Macam-macam. Ya, ada pula itu untuk merahsiakan diri, untuk mensucikan diri, nak hilang segala unek-unek itu kok dalam sembahyang itu cukup dengan menghilangkan bau najis saja, menghilangkan rupa najis, istinja kajinya, menghilangkan cukup hanya sampai di situ saja kaji. Seolah-olah dadu dunia dalam hati, tidak tergambar lagi dunia dalam hati. Itu suatu hal yang paling mustahil. Kalau dia Quran, apa caranya? Iyo istinja, sucikan badan, sucikan hadas, sucikan darah daging, sucikan pikiran, sucikan hati nurani, baru bisa. Mulailah. Kalau pun tak terbilang bau dunia,
tetapi kita tidak akan diperbudak oleh dunia. Kalaupun tidak mungkin hilang rasa dunia, tapi kita tidak akan dipengaruhi oleh dunia. Sekalipun tidak akan hilang rupa dunia, tetapi kita tidak akan dipengaruhi oleh dunia itu. Itu yang benar. Quran itu, hadis itu. Berapa banyak Nabi mengatakan itu, bahwa sucikan, hindarkan dirimu daripada halangan-halangan agama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertanyaannya tadi, siapakah yang lebih zalim daripada orang mengada-adakan atas Allah akan kebohongan, artinya tidak ittiba Rasul? Jawabannya kok tidak ada selain daripada orang yang tidak kembali kepada Al-Quranul Karim atau ittiba Rasul. Au kazzaba bi ayatihi, atau mendustakan ia dengan ayat-ayatnya. Ayat tadi apa? Quran, qauliyah, alam sekitarnya itu adalah ayat kauniyah. Qauliyah tadi kauniyah. Gunanya dek Tuhan itu tuh diturunkan Quran untuk menunjukkan bagaimana Tuhan, untuk menjelaskan apa Tuhan itu, siapa Tuhan itu. Sifat kebenaran yang ada di Tuhan ditunjukkan oleh ayat. Begitu juga ayat-ayat kauniyah. Hujan dan turun dari langit itu gunanya di Tuhan salah satu adalah membuktikan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain yang berkuasa, tapi adalah Allah yang berkuasa. Kini dah itu nampak. Kok turun hujan, ya sekedar hujan itulah. Ada puluh tu orang beroleh dulu, tapi tak masuk ini tu contoh ya. Beroleh hujan lagi. Kebetulan ada seseorang tu terkenal tukang bubuh hari. Apa jadinya orang merolek tadi bongi ke tukang bubuh hari? Awak nak panen, dibuatnya hujan dari tukang bubuh hari jadinya. Tak ada menyangkut dengan Tuhan. Padahal hujan itu adalah menunjuk kepada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membohongi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak mampu melihat Tuhan, sifatnya, keagungannya, kasih sayangnya melalui Al-Quran atau melalui ayat-ayat kaunnya. Jadi kita masih termasuk kepada orang yang seperti itu. Itu makanya kita mengaji, kita pelajari, sehingga segala sesuatu itu menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang hakikat itu, di balik akuan yang ada, aku lihat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nampak dengan kecualiannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lihat. Hatta iza ja'atuhumur rusuluna yatawaffawnahum tadi, sehingga sampai datang kepada mereka itu utusan kami, yaitu para malaikat. Salah seorang malaikat tadi adalah malaikat Israel yang mewafatkan akan mereka. Berkata mereka itu kepada mereka, di mana apa yang kamu seru daripada selain Allah itu? Yang kamu perserikatkan itu dengan Allah, di mana sekarang? Lalu dijawab oleh mereka, dallu anna, telah lenyap dari kami, tidak bisa lagi kami tunjukkan di mana ini, apa pun tidak bisa lagi kami harapkan kepada ini. Pada saat itulah tidak ada seorang diri pun yang tidak tahu ala anfusihim annahum kanu kafirin, bahasanya mereka, diri mereka itu sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tak kini nampaknya kesalahan itu disuap. Ya. Kini kita bisa mencari mana yang termudah untuk masuk ke dalam surga, tetapi besok kita akan tahu ini benar, ini tidak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di dunia kok harus kita berupaya jangan masuk kepada kategori orang yang mengada-ada atas Allah. Jangan dibuat-buat lain keterangan, jangan dibuat-buat lain ajaran lain daripada ajaran yang ada ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketik saja dan cokokan ke bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia. Selama mengaji Judean dan lah 20 tahun, pernah dan meminta piti setiap hore segantang? Ada pernah? Tidak pernah. Kalau ada pernah jadi api di dalam baru.
Kecuali diberi. Beri itu lain soal tuh. Sampai goni udah jadi dan terima. Nah, mengapa? Karena itu tidak ada tuntunan Quran, tidak ada tuntunan Rasulullah. Kalau itu dilaksanakan itu namanya tidak ittiba Rasul. Kalau tidak ittiba Rasul, tadi apa nama? Mengada-adakan atas Allah. Tidak ada lainnya kan sezalim itu orang. Nah, terus terang, mengaji itu terus terang saja kan tidak pernah. Jadi mampu oleh sebab itu saja tahun berulu-berulu tahun 83 berulu bapak-bapak dan ibu-ibu dan ajak hanya kepada Al-Quran. Tapi karena Quran itu sulit, maka banyak yang memantun daripada Quran itu. Payah aneh. Akhir cari yang mudah. Kamu tak butuh lagi bapak ibu yang berbagi. Oh, harus banyak jamaah. Nah, itu nanda butuhkan lagi. Nanda butuhkan kini apa? Jamaah itu harus bisa dan bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir bukan-bukan. Kalau dulu dia mengaji bun itu mungkin juga ada terselip penafsiran sebagian orang. Tentu iyo nak mengaji juga dia ini enggak. Mengaji jadi terserah, enggak mengaji jadi terserah. Tapi yang kebenaran al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin kata Allah. Yang benar itu hanya yang datang dari Allah, bukan dari yang lain. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Jadi ada 3 macam kaji itu sebetulnya. Dan 3 tadi banyak macamnya tuh kalau dibagi-bagi. Sama jawab bantai ayam, ada yang memakan kulit ayam, bulu ayam dan yang makan. Artinya tidak namanya mengesong-esong ayat Quran. Padahal ayat Al-Quran itu tidak sama tuh. Ada ayat Quran itu yang mutasyabih, ada ayat Quran itu yang muhkamat. Yang muhkamat tadi jale artinya, yang mutasyabih tadi tak jale artinya. Yang mutasyabih itu pun bertingkat-tingkat. Maka kalau ada orang yang tidak boleh menterjemah ayat, tidak boleh memasukkan akal kepada Al-Quran, itu sama orang tadi dengan makan bulu ayam nanya bulai. Nah, ada pula manusia tadi itu terlampau nak ke dalam, akhirnya ditakwil-takwilkanlah ya segala sesuatunya dengan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau disebut Mokkahnya Mokkah dalam badannya. Kalau disebut Ka'bahnya Ka'bah. Disebut langitnya langit pula, langit cuma tak langit. Akhirnya betul kalau nyawa masuk ke dalam dirinya, nyawa masuk Ka'bah. Ingin pergi ke Mekah, masuk ke dalam diri, akhirnya pergi ke Mekah. Jadinya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, itu sama orang mengaji dan ajar itu dengan makan kalang ayam. Aku makan kalang ayam. Nak ke dalam namanya mengaji itu. Kalang ayam kalau nak ke dalam doa dan mencari aroma, ciri ayam itu isinya kalang ayam tadi. Yakinlah bapak ibu yang berbahagia. Jadi jangan dikesong pikiran daripada Al-Quran. Ya, kalau kini jarang, diakui. Salah seorang ini yang populer ini cuma Quraisyihah, terkenal dengan tafsirnya, tafsir Al-Misbah. Inilah yang mengartikan ayat. Seperti pernah menceritakan, munafik itu apa? Munafik itu asal katanya adalah nifak. Nifak itu bahasa kitanya lubang tikus, lubang manci. Lubang manci itu dua itu timbal balik. Tas sosak di siko manci lari ke lubang manci. Tas sosak di siko lari ke lubang manci. Itu nama munafik. Artinya ingin lebih daripada kesalahan, ingin lebih dari segala sesuatu, membela diri secara tidak benar. Itu Quraisy. Itu menerangkan seperti itu. Tak boleh. Nah, lu'at misalnya, ad-dunya la'ibun. La'ibun itu asal katanya adalah lu'at. Lu'at itu bahasa kitanya itu apa? Air ludah. Jadi dunia itu sama dengan air ludah. Ya, dibutuhkan, tak tanggung-tanggung. Kalau tidak ada air ludah bisa mati, bisa kacau. Tapi coba terlampau air ludah tadi tidak beraturan, apa jadinya? Menjijikkan.
Jadi dunia seperti itu. Dunia pun kita butuhkan. Kalau ada perlu kaji nak membuang dunia, itu tak Quran dia. Ya, ada kaji membenci dunia, mabikan rupa dunia, mabikan bentuk dunia, menghilangkan, itu bohong itu. Nabi saja Muhammad SAW tak mau hilang bahawa dunia itu dalam hatinya. Cuma Nabi tidak diperbudak oleh dunia. Jadi dunia itu sama dengan air ludah. Itu Quraisy Shihab itu menerangkan di dalam buku tafsirnya namanya Al-Misbah. Perlu beli nanti buku itu. Tapi kalau diarti-artikan seperti yang tadi, harus dihilangkan rupa dunia, harus dihilangkan bentuk dunia. Mulai sembahyang bekotu tak dolai lah, tapaku saja dengan Tuhan. Ya, lah bergundam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah belai dunia menjadi tadi itu. Nauzubillah min dzalik. Tak mungkin dunia itu hilang daripada kita. Siapapun kita, kalau ada tersilek mulut dan mengecekkan sejak dahulu sampai kini, dunia ko harus dihilangkan di dalam diri kita. Itu kesalahan yang perlu abang tobati. Tapi yang merasa tidak pernah. Yang pernah apa? Dunia perlu, tapi jangan sampai diperbudak oleh dunia. Jadi orang kaya rancak, tapi jangan diperbudak oleh kekayaan. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita pendek ayat bahwa kita kok harus ittiba Rasul. Arti ittiba Rasul mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi? Murah cuma yaitunya memberikan kebenaran dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yaitunya Al-Qur'an. Dijadikan dari beliau disebut penjelasan tadi dengan sunnah. Tujuannya apa? Tujuannya menjadi orang yang muslim. Akan beda ini. Jika iyo le percaya, le tahu dek kita kaji itu kini iyo Quran, ya, mulai kita berangkat Quran dan kemudian iyo dapat dek kita nanti tingkatan Muslim tadi lah menyerah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu surga. Jadi kesong-kesong arti Al-Quran. Jadi orang-orang yang tidak ittiba Rasul imannya apa tadi? Islamnya akan kacau dan kemudian keikhlasannya akan hilang. Jadi oleh sebab itu memang Al-Quran lah yang harus sebagai dasar daripada pengajian dalam beragama Islam. Kita teruikan seketik ayat. Qala adkhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Pernah mencari uang menggalian timun dak di pasar ibu. Ibu ti mencari. Boleh betul. Tibo tukang timun tadi dari pola membawa timun tadi 3 goni. Ya. Berapun dan laku kata timbangan cuma setengah goni. Dan 2,5 goni enggak. Jadi kecil Allah disiko udkhulu fi ummin qad khalat min qablikum. Masuklah kamu ke dalam kelompok umat yang telah tidak benar sebelum kamu. Jadi kalau contohnya kini kok dan salah menyampaikan kaji ke bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ya, masuklah ke dalam kelompok yang salah tadi. Jadi timun tadi nombuk-nombuk, masuklah ke kelompok nombuk-nombuk. Tidak benar. Dia terbayang gini deh. Ya ibu hati di timun jatuhlah. Aku tak timun nak jatuh ke suara kita. Masuklah ke kelompok tanah, nalah sosek-sosek tanah, nalah salah-salah. Ya. Jin yang terdiri daripada jin dan manusia, apa yang tadi? Ini kan berkembang, ini pengajian ru'yah namanya. Pengajian ru'yah itu murah saja itu. Bapak murahnya, ingatkan diri tadi dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin melalui ayat-ayat, bacaan-bacaan ayat atau peristiwa yang terjadi. Bapak kita coba kan bukan? Meru'yah, tapi tak dari ayat Quran, atau mungkin juga dengan ayat Al-Quran. Apa artinya ru'yah tadi? Menengok diri kita sendiri, memperhatikan diri kita sendiri, membersihkan diri kita sendiri. Kok tak
ada jin di dalam diri kita buang. Kaji yang mempunyai jin tadi itu namanya taruka dalam pengajian majelis tadi. Taruka itu asal tinggal, tinggal kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah berpusing dengan satu makhluk yang lain. Jadi tukang sihir Fir'aun dulu tidak tanggung-tanggung itu membuat ular. Apa sebab? Karena tukang sihir Fir'aun tadi masuk yang lain-lain tadi. Jadi perlu diru'yah, dikeluarkan jin daripada itu. Nah, yang si Nabi Musa hanya menanti keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya diulahnya tadi. Sama-sama membuat ulah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada saatnya nanti orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau mengada-adakan kebohongan atas Allah itu akan disisihi nanti seperti antimun di pasaibot, yang sebahagian kecil cuma yang bisa masuk ke dalam timbangan nilai mamut dijadikan pengelima. Cuma soal dia balik lihat saja di pasar. Apa pokok kita nangkon itu. Jadi dilibatkan oleh Allah dalam ayat ke minal jinni wal insi, karena adanya kesenyawaan antara jin dan manusia. Ini kan banyak ini anak-anak sekolah kemasukan jin namanya, apa namanya tuh macam-macam tuh, hilang kesadaran. Betul tuh, jin itu yang masuk ke dalam dirinya. Jin jahat namanya. Ada jin yang tidak jahat. Siapa yang dimasukinya? Orang-orang yang sudah berputar haluan daripada ittiba Rasul tadi. Yang dimasukin itu, tapi tidak jahitnya dong, tak berubah pikiran dengan normalnya seperti ini. Padahal di dalamnya ada jin, itu perlu diru'yah. Maka Nabi Muhammad itu dulu pernah itu meru'yah dirinya sendiri. Siti Aisyah disuruh oleh Nabi. Kemudian pernah itu disuruh ru'yah di Abu Bakar Siddiq. Ya, Siti Aisyah. Apa sebab? Karena mungkin saja jin tadi masuk ke dalam dirinya. Jadi ru'yah tadi mengingatkan diri kita dengan ayat-ayat Allah atau dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhta. Setelah mereka tadi masuk ke dalam kelompok orang yang terdahulu tadi, yang salah-salah tadi, maka dia mengutuk saudaranya. Mengutuk saudaranya. Hatta iza adara fiha jami'an. Sampai mereka tadi masuk semuanya ke dalam neraka tadi. Nah, akhirnya orang-orang yang kemudian tadi dibandingkan dengan orang dulu, apa kecilnya? Ulaika, ya, haulai adalluna. Mereka ini yang telah menyesatkan kami dulu. Nama dia kami kaji dulu. Nah, maka oleh sebab itu apa lagi? Qalat, berkatalah orang-orang yang dahulu, ya Tuhan kami, ya, qala likulli dhifun, berilah mereka tadi yang azab berlipat ganda. Lalu jawaban Allah apa pada waktu itu? Semuanya diberi azaban dhi'fan minan nar, berlipat ganda daripada neraka. Jadi tidak penting orang yang mengajarkan dengan orang yang diajarkan, orang yang dahulu dengan orang yang kemudian sama masuk ke dalam neraka. Akhirnya di dalam neraka tadi mereka diberi siksa berlipat ganda. Nah, berlipat ganda itu apa azabnya? Qala likulli dhi'fal walakin la ta'lamun. Berkata Allah, bagi masing-masing berlipat ganda azab daripada mereka neraka. Wa qala lahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fazuqul azab. Berkata pula orang-orang yang dahulu tadi yang mempengaruhi, yang menyesatkan kepada orang yang disesatkan, kini tidak ada kelebihan kamu dibandingkan saya, maka rasakan sajalah azab yang datang daripada Allah disebabkan apa yang ada kamu usahakan. Tapi kan dulu bunyi ayat. Innallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru. Jadi tadi yang itu telah keluar daripada ittiba Rasul, orang-orang yang menyombongkan diri, ya, dan kemudian mendustakan mereka dengan ayat Allah dan menyombongkan diri. La tufattahu lahum abwabus sama,
tidak akan pernah dibukakan kepada mereka itu pintu langit. Lah pernah mencari pintu langit? Jadi oleh sebab itu perlu ditakwil. Tidak pintu langit itu, tidak pintu langit itu. Pintu langit maksudnya pintu rahmat yang turun kepada mereka tidak akan pernah turun. Berkat tidak turun, rahmat tidak turun, ampunan tidak turun. Yang pertama, la tufattahu abwabus samai wa la yadkhulunal jannata, dan tidak akan masuk mereka ke dalam surga. Tidak akan masuk ke dalam surga tadi. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga masuk unta ke dalam lubang jarum. Jadi bahasa kitonya, pintu langit tidak akan dibukakan, rahmat tidak akan diturunkan, kepandaian tidak akan ditambah kepada kebenaran. Kemudian tidak akan masuk mereka ke dalam surga. Anta kok masuk untuk ke dalam lubang jarum. Adakah mungkin untuk masuk ke dalam lubang penjahit? Ya, lubang jarum ini kan lubang penjahit kan? Nah, kalau masuk untuk ke lubang penjahit, baru mereka yang mendustakan ayat Allah, yang membuat kebohongan terhadap Allah tadi, yang keluar daripada ittiba Rasul tadi, akan masuklah mereka ke dalam surga. Tapi kalau tidak masuk untuk ke dalam lubang penjahit, tidak akan masuk. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan seperti demikianlah membalasi kami akan orang-orang yang berdosa. Tak mungkin kita bahas ayat per ayat kata per kata. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawashim. Untuk mereka itu ada mihad itu lapis alas, ya. Dan kemudian ada min fawqihim ghawash, dari atas mereka ada selimut. Selimut apa itu? Selimut api, alas api. Wa kadzalika najzil zalimin, dan seperti demikianlah membalasi kami akan orang-orang yang zalim. Siapa dia orang zalim? Man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Kami balasi mereka dengan seperti itu. Di samping yang tak terbuka pintu rahmat, tidak akan masuk ke dalam surga, tak kok masuk untuk ke dalam lubang jarum, dan mereka diberi tikar daripada api jahanam dan diberi selimut daripada api jahanam. Siapa mengecek itu? Buya Kamal? Al-Quran. Siapa yang tidak percaya, maka nanti akan jelas bagi mereka bahwa mereka sudah mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang akan dihadapi oleh manusia. Manusia yang tidak benar. Mulai daripada saat mati mereka sudah tersentak. Mereka sudah tahu kesalahan-kesalahan yang tidak disadarinya sewaktu dia hidup di permukaan bumi, pada saat itu akan nyata. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Maka sampai mereka tadi kepada alam barzah, maka mereka di situ akan diazab. Nah, maka akan terjadilah di dalam azab tadi itu berbagai macam usaha untuk menghindar dari azab. Tidak bisa lagi untuk menghindar daripada azab. Kini jangan tunggu hari itu. Kalau di hari itu nanti tidak bisa kita lagi keluar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita balik mencari ke belakang, saudara-saudara kita, mungkin ibu-ibu bapak kita yang telah mati dahulu daripada kita, mungkin mereka tadi sudah masuk kepada perangkap itu, maka mereka menjerit kesakitan di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di dalam kubur. Dan hal itu terbukti di zaman canggih kini. Di suatu daerah maju, seseorang profesor memasukkan, ya, namanya itu adalah alat sensitif kepada dalam sebuah tambang yang sebegitu kilometer dalamnya, akhirnya tertangkaplah suara-suara mereka tadi oleh alat tadi. Itulah alat yang canggih kini, bisa menangkap suara getaran dari orang-orang yang sudah masuk ke dalam perangkap kesesatan tadi. Konon nambung masuk tadi, bapak ibu yang berbahagia. Mungkin bapak-bapak sebagian dari ibu-ibu lah mendongak itu. Lama itu kejadiannya. Tapi ambo ingin mengulas masalah itu. Apa? Barangkali ibu-ibu kita yang telah mati
barangkali bapak kita yang telah meninggal sedang berada di dalam hal yang semacam itu. Mereka ingin keluar, tidak bisa keluar. Mereka ingin lepas, tidak bisa lepas. Minta tolong, tidak bisa minta tolong. Maka sedang menunggu mereka itu dengan jeritannya bantuan dan pertolongan dari kita. Nah, maka untuk itu kita harus mengirimkan pahala-pahala bacaan kepada mereka yang disebut itu dengan menghadiahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita dengar, terjadi. Ikut banyak ikut zikir banyak. Ya, ada zikir Syekh Abdul Qadir Jailani, ada zikir macam-macam, ada zikir sufi, ada zikir saman, ada zikir macam-macam, namanya zikir tadi. Kita cari gini, apa ya? Dalamnya tapi letaknya kita cari dulu. Ko masak ruhiyah, ya. Ko masak ala zikir saman, iko masak ala budaya nala kana kota dilai. Iko zikir sufi. Nah, di zikir sufi ko ada di situ ko azab kubur. Ko rambut Nabi masih utuh sampai kini. Ko suara siksaan kubur, kau jangan ngomong kasut tadi. Iko azab kubur. Nah, kita cari dulu suara apa. Mana tahu bapak kita sedang dalam itu kini.
Bisa kita dengar jo terima itu diterima oleh alat dalam dunia maju saat ini. Nah, yang perlu kita ingat adalah tadi barangkali yang kita sendiri akan masuk ke dalam kelompok itu, sehingga kita pun ikut menjerit bersama dengan mereka. Pertama. Dan kemudian mungkin bapak kita yang telah meninggal, ibu kita yang telah meninggal, mereka sedang berada di dalam itu, tapi mana dan suaranya kita tidak bisa membedakan. Yang jalin mereka-mereka yang seperti itu sedang minta pertolongan, sedang ingin keluar daripada kesusahan, sedang ingin membenahi diri supaya lebih baik, tapi tidak boleh, jalan sudah tertutup. Maka kewajiban kita lah kini untuk menyampaikan kepada Allah permohonan kita, nah, untuk disampaikan bacaan ayat-ayat yang kita baca, terutama sekali Al-Fatihah kepada kok ibu kita lah di situ kini, kok bapak kita lah di situ kini, kok just tadinya tuh, nah, tak ada lain daripada yang diharapkan pertolongan daripada kita. Sekalipun hanya kita membacakan satu ayat daripada Al-Quran, apalagi kita bacakan ibu Al-Quran, apalagi kalau kita bacakan, nah, ayat-ayat kursi dan lain sebagainya, lalu kita hadiahkan, mereka akan mendapat kesejukan. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya. Nah, kejadian Nabi, kalaulah mati anak Adam, putus amalannya kecuali 3 perkara. Salah satu daripada yang 3 itu adalah doa anak yang soleh atau anak soleh yang mendoakannya. Sepakat kita kini nak merasukan atau menganggap bahwa ibu kita, bapak kita yang telah meninggal, bayangkanlah wajahnya kini kau sedang menjerit di dalam teriakan dan berjutaan tadi, lalu kita kirim bacaan daripada Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Sekaligus kalau ada di dalam diri kita perdayaan-perdayaan yang tidak baik, melekat sifat-sifat jin di dalam jiwa kita, otomatis akan keluar pula nama solid tadi dengan ruqyah diri sendiri. Bisa kita laksanakan. Doa kokiyah, baca Al-Fatihah bersama-sama, dijaharkan, jangan bisik-bisik saja. Bayangkan ibu bapak kita yang di dalam rombongan yang sedang berteriak tadi. Kita bantu dengan bacaan Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kita hadiahkan pahalanya. Kalau kita bahasa Arabkan, Allahumma balligh shawaba ma qara'nahu min kitabillah ila ummahatina wa ila abaina ajmain. Ya Tuhan, sampaikan kepada ibu bapak kami, ya, pahala apa yang kami baca yang terdiri daripada Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, sampaikan ya Allah kepada ibu dan bapak kami. Nah, kita irikan ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaina wa ummahatina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min
kedinginan, tak ada yang menolong kecuali amal doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Fa'lam annahu afdalu zikri la ilaha illallah. 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 La ilaha
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كلهم يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه من القرآن إلى أمهاتنا وآبائنا يا الله يا مجيب السائلين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه من التحليل هادئة ونورا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أجمعين، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Kita diskusiin sebentar.